Nampaknya bullish belum terlalu berpihak pada emas, tapi satu sisi bearish pun kelihatannya juga tertahan di level support psikologis, dan itu yang akan kita coba lihat nanti malam. Apakah levelnya masih tetap sama bertahan, lalu kemudian data akan mendukung untuk pembalikan apa tidak? Karena untuk saat ini bullish betul-betul butuh pemicu yang sangat jelas. Tapi satu sisi teman-teman, ekspektasi pemangkasan suku bunga semakin kuat karena ada kepanikan di sana terkait dengan perlambatan ekonomi. So kita lihat dari US dollar terlebih dulu. Oke, ini adalah grafik US dollar, grafik daily yang ternyata persis dengan dugaan kita. Dia seakan-akan mencari teman untuk mempertahankan alibi kenaikannya, tapi ternyata ya dia tertahan ya di level 38,2%. Dan itu berarti persis dengan apa yang kita duga kemarin. Lalu kemudian yang terpenting di sini adalah candlestick-nya ditutupnya dengan posisi shooting star. Walaupun badannya hijau ataupun kita sebut dengan bullish candle, tapi perhatikanlah secara besar di sini ada tail yang lebih panjang di bagian atas, kemudian dia tutup dengan small candle. Jadi kalau lihat dari dua candle terakhirnya saja, harusnya ini akan memicu terkait dengan pembalikan arah, yaitu terkait dengan penurunan. Jadi kalau lihat dari keseluruhannya, saya lebih mempertimbangkan dolar mungkin baru akan bergerak turun nanti malam. Nah, ini berarti juga harus mengingatkan kembali kepada Anda, skenario ataupun strategi tadi pagi yang cenderung mendukung sell kepada emas ataupun bahkan crude oil bisa saja berubah di malam hari. Tapi semuanya akan sangat bergantung pada data ekonomi di jam 9 malam. Nah, satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, kecenderungan pergerakan juga masih tetap dinaungi atau dibayangi dengan potensi dari inverse head and shoulder. Nah, berarti kalau lihat seperti ini, teman-teman, kita butuh juga trigger ataupun pemicu supaya dolarnya balik turun alias melemah. Dan itu berarti harus turun di bawah level support yang ini, dan itu berarti di bawah 101.50-an. Nah, otomatis kita membutuhkan ruang untuk dia kembali bergerak turun di areal ini. Tapi hati-hati, karena kalau misalkan ini ternyata masih tetap bullish, apalagi kalau misalkan kita asumsikan dia masih tetap dalam dukungan inverse head and shoulder, maka penurunan ini itu hanyalah sekedar pullback ataupun retest support. Sehingga nantinya ini akan kecenderungan didorong naik dan target utama dia adalah di 102.60. Walaupun satu sisi kita bisa berharap dari level historical price yang mungkin saja akan mempertahankan kenaikan lalu kemudian dia berbalik turun. Nah, oke, berarti untuk nanti malam, kita juga harus perhatikan dari US Treasury-nya. Kondisi US Treasury-nya ternyata kebalikannya, teman-teman. Inilah yang saya sebut tadi, bahwasanya dolar sedang mencari teman untuk alasan kenaikan, tapi ternyata tidak didapatkan. Anda bisa lihat di sini. Posisi kemarin kita lihat dari area kenaikan yang tertahan atau berpotensi tertahan, dan betul terjadi, dia mengalami penurunan, dan inilah yang terjadi, teman-teman. Untuk saat ini, kalau lihat dari areal trend lainnya yang masih cukup kuat, saya rasa berikutnya adalah tergantung dari areal supportnya. Ya, kita asumsikan support berikutnya akan berada di areal tersebut. Sehingga yang saya harapkan, spike ataupun kenaikan itu akan relatif bersifat tertahan ataupun terbatas. Sehingga nantinya kita akan punya areal penurunan lanjutan. Dan itu berarti pecah di bawah 100 ataupun di bawah 3,8% untuk menuju ke 3,7%. Nah, ini berarti juga mendukung untuk pola penurunan sehingga nanti malam bisa saja US dollar ditarik turun oleh penurunan dari US Treasury. Nah, masalahnya adalah di grafik daily. Kita juga kemarin sudah sempat singgung arealnya seperti demikian dan ini masih tetap tertahan. Dan alhasil potensi dengan bearish candle, 3 candle terakhir ya mungkin saya asumsikan ada gap di situ karena hari Senin libur. Mungkin kita gunakan saja candlestick bearish yang terakhirnya saja, yaitu yang kemarin yang relatif lebih rendah daripada 2 candle sebelumnya. Sehingga membuat saya berpikir bahwa ini kecenderungan untuk kembali mendukung pola penurunan lanjutan. Nah, ini berarti juga bahwa hati-hati di malam hari, mungkin saja pound sterling ataupun bahkan emas bisa saja berbalik, termasuk juga untuk crude oil. Oke, kita lihat di sini. Pound sterling, menurut saya ini kalau misalkan kita lihat dari candlestick-nya, memang kecenderungan menunjukkan area penurunan ya. Jadi kalau kita perhatikan candlestick dengan bearish candle, ya ini berarti menunjukkan gagal untuk mengalami kenaikan kemarin dari bullish harami. Tapi hati-hati karena penurunan ini pun masih berada di naungan candle long white ini ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari secara detailnya, long white candle yang pernah terbentuk di tanggal kurang lebih 23 Agustus. Level low-nya adalah level 1.3087. Berarti kalau seperti ini kita punya level support yang sangat menunjang dan terbukti bahwa penurunan kemarin itu tertahan di zona tersebut.
Nah, artinya teman-teman, walaupun ini bearish, bisa jadi karena dia tertahan dengan level ini, berarti penurunan tersebut lagi-lagi hanya sekedar koreksi. Dan kita kembali ke cerita awal, bahwa cerita awalnya adalah kenaikan, kemudian dia koreksi, maka berikutnya adalah lanjutan kenaikan. Sehingga dalam hal ini, pagi tadi kami tetap mempertahankan untuk skema bullish ataupun skema buy, karena dari pola pergerakannya kita anggap ini sudah selesai penurunan, dan ini adalah penurunan terakhir. Lalu kemudian kita asumsikan kesempatan berikutnya adalah harus tembus di atas 1.3140-an. Nah, kalau ini tembus teman-teman, silakan pertahankan posisi buy-nya. Kurang lebih yang terdekat adalah 1.3160, atau yang terjauh berikutnya adalah 1.3200. Tidak perlu muluk-muluk karena sampai saat ini memang konseling pergerakannya relatif terbatas di bawah 100 poin. Jadi saran saya cukup incar TP1 saja untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dia berbalik turun. Nah, apalagi kalau misalkan kita lihat dari crude oil, ini yang spesial teman-teman. Kemarin kita sempat singgung bahwa kemungkinan akan terjadi penurunan di bawah level 70, dan itulah yang terjadi sampai saat ini bergerak turun di level 69. Target terdekatnya ya level support ini teman-teman, ada 68.16 atau bahkan 67. Nah, kalau kita skemakan, maka penurunan ini akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, karena berikutnya level supportnya kecenderungan berdekatan teman. Di sini Anda bisa lihat 68, 66, dan terakhir adalah 63. Nah, saran saya lagi-lagi teman-teman, kalau Anda ingin memanfaatkan situasi bahwa kemungkinan akan terjadinya penurunan suku bunga, lalu kemudian akan menjadikan ekspektasinya dolar melemah, maka kemungkinan level buy atau yang terbaik untuk buy bisa mengincar zona 66 ataupun 68 atau bahkan di zona 63. Nah, yang terkuat di mana? Pertimbangan kami, kemungkinan yang terkuat akan berada di antara zona 66 dan 63. Ya, anggap saja Anda mengambil zona 64 ataupun 65. Catatannya teman-teman, kalau memang ambil skema tersebut, sebaiknya medium term, lalu kemudian Anda pasang stop loss di bawah $63. Nah, ini untuk siasat long termnya. Tapi kalau misalkan Anda ambil short term, saya tetap pertimbangkan untuk lakukan sell, dengan asumsi bahwa di grafik H4 kita melihat pola penurunan sudah resmi terjadi. Dua level support 72.90 dan 71.40 sudah resmi ditembus. Jadi kalau begitu kita tinggal tentukan target berikutnya akan seperti apa. Oke, Fibonacci retracement kemungkinan kita pindahkan dan kita ganti dari penurunan terakhir. Nah, kalau lihat seperti ini, maka seharusnya kenaikannya tidak lebih dari level 7150. Artinya 7150 tersebut adalah area ideal untuk melakukan sell. Jadi jangan lakukan sell di level 70, melainkan di level 71. Sayangnya tadi pagi dia hanya spike sampai 70.30. So, pertimbangannya untuk alternatif berikutnya adalah mana duluan. Kalau memang ternyata dia turun duluan dan menyentuh level 68 atau bahkan 66, maka silakan pertimbangkan untuk melakukan buy secara bertahap di level tersebut. Dan untuk jangka pendek saja, kemungkinan targetnya rebound kembali ke level $70. Tapi kalau dia naik duluan, maka hati-hati. Level 71 itulah pertimbangan kami untuk tetap melakukan zona sell. Sementara untuk grafik dari emas sendiri, kemarin betul-betul terjadi penurunan. Kenaikannya tertahan di level 2506. Jadi kemarin itu dia sempat spike yang sempat kita perkirakan apakah itu terjadi double bottom apa tidak. Ternyata neckline-nya sama sekali tidak ditembus, sehingga tidak dianggap confirm double bottom. Nah, satu sisi, begitu dia terjadi kenaikan tersebut, ternyata rejection, lalu kemudian dia kembali turun dan tembus zona 2489. Bahkan, malam harinya dia turun sampai ke zona orange ini, persis dengan yang kita duga. Begitu masuk zona orange, sebaiknya lakukan buy, dan itulah yang terjadi sampai dia rebound ke teritori 2490 atau bahkan sempat terjadi kenaikan lanjutan di 2496. Nah, untuk pagi ini teman-teman, kalau kita lihat skemanya dia turun, tapi saya sih lebih cenderungnya kemungkinan penurunannya akan relatif mirip dengan apa yang terjadi tadi malam. Harapan saya adalah kemungkinan kita lihat akan terjadinya double bottom ini sangat terbuka. Berarti Anda bisa pertimbangkan buy kalau harga sudah turun memasuki zona orange kembali, dan itu berarti di kisaran 70 sampai 76. Dan opsinya SL harus ditempatkan di bawah 2470. Sementara kalau misalkan Anda ingin lakukan sell, maka pertimbangan saya adalah bisa lakukan hal tersebut selama dia tidak tembus di atas 2506, 2507. Atau dengan kata lain, walaupun misalkan kita lihat ini adalah mengalami kenaikan lalu kembali ke level 2508, 2509, maka selama dia tidak tembus area tersebut, Anda masih diperkenankan untuk tetap melakukan sell
dengan catatan SL dipertahankan atau ditempatkan di atas 25.12. Ini untuk mengantisipasi setelah terjadi kenaikan lanjutan, maka sebetulnya itulah kesempatan karena kita asumsikan bahwa dorongan yang paling kuat kemarin itu sudah terjadi, sehingga untuk hari ini bisa saja tidak muncul lagi zona orange tersebut. Nah, satu sisi teman-teman, kalau kita perhatikan dari grafik H4, tentunya hal ini juga mendukung pernyataan dari grafik H1 tadi, karena penurunan tadi malam tertahan di zona biru yang ternyata merupakan level support Fibonacci retracement 0% 2476. Seperti biasa, secara keseluruhannya juga menunjukkan area yang masih tetap sideways terbuka untuk kenaikan kembali. Selama terjadi area yang sama, maka buy di dekat support dengan stop loss di bawah support, atau sell dekat resisten dengan stop loss di atas resisten.